Oh, udah nyampe ternyata. Ya iyalah udah pada nyampe, kan kita janjiannya jam berapa? Kamu yang nyuruh ngumpul malah telat. Gimana sih, In? Ya, maaf. Tadi ada nenek-nenek soalnya. Oh, jadi tadi terlambat gara-gara bantuin nenek-nenek. Baik juga kamu. Enggak juga sih. Tadi ngasih tahu doang kalau ada nenek-nenek. Udah. Difokus yuk. Jadi gimana nih kalian berdua kadang minta bantuan? Bantuannya mau jelasin materi statistik mana nih? Yang sekarang aku belum ngerti sih tentang Jaspen sama Eta sih, Zra. Oh, sama itu Zra, tambah materi yang Teta, Zra. Boleh ya? Jadi kalian tuh bingung yang materi tentang analisis korelasi ya? Iya, bener banget. Oh, ya udah kalau kayak gitu, aku duluan deh yang ngejelasin Jaspen. Sisanya siapa yang mau jelasin? Aku boleh deh ngejelasin yang ETA. Aku yang terakhir berarti yang theta. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin materi analisis korelasi yang Jaspen M. Perhatiin yang bener ya. Oke. Perasaan tadi papan tulisnya warna putih doang. Banyak komen deh kamu yang mau diajarin gak sih? Iya, maaf. Ya udah, kita lanjut ya. Seperti yang kalian tahu, ada berbagai macam analisis korelasi untuk berbagai skala pengukuran. Yang bakal aku jelasin sekarang adalah Jaspen's M. Uji Jaspen's M adalah uji korelasi yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel berskala ordinal dan interval atau rasio. Kesimpulan korelasi Jaspen's M menggunakan kriteria Guilford. Langkah-langkah pengerjaan uji Jaspen's M. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Langkah kedua yaitu analisis korelasi Jaspen's M. M adalah koefisien korelasi Jaspen's M. M dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. O merupakan singkatan dari ordinat. OB dan OA dapat ditentukan berdasarkan tabel. Sebelum mencari nilai M, kita perlu mencari nilai SY terlebih dahulu. SY merupakan simpangan baku. SY dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Perlu diingat bahwa Y pertama dikuadratkan dahulu kemudian dijumlah, sedangkan Y kedua dijumlah dahulu baru setelah itu dikuadratkan. NT merupakan jumlah seluruh data. Untuk mempermudah pekerjaan, kita dapat membuat tabel bantuan yang akan dijelaskan lebih lanjut di contoh soal. Langkah yang ketiga yaitu uji statistik. Nilai M yang telah ditemukan kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari R hitung yaitu sebagai berikut. Langkah yang keempat yaitu kriteria uji. Tolak H0 jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Cari R tabel yang sesuai dengan alfa yang telah ditentukan dengan DF sama dengan banyaknya seluruh data dikurangi 2. R tabel dapat dilihat dari tabel A7 pada buku Champion. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikut ini merupakan contoh soal uji Jaspen's M. Suatu penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 11 IPS SMA N1 Natar untuk mengetahui hubungan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. Peneliti mengambil sampel sebanyak 34 siswa dengan sikap sosial yang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Berikut hasil data yang telah dikumpulkan. Cara pengerjaan secara manual. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa.
H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. Sebelum beralih ke langkah selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan sebaiknya kita membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Pada kolom pertama, yaitu rank yang disesuaikan dengan ranking data ordinal. Pada kolom kedua, terdapat Y yaitu rata-rata dari kelompok N. Pada kolom ketiga, terdapat P yaitu banyaknya sampel dari tiap kelompok dibagi banyaknya seluruh data. Pada kolom keempat, terdapat CP yang merupakan frekuensi kumulatif dari kolom ketiga yaitu P. Pada kolom kelima, terdapat OB atau tinggi ordinat normal. Nilai OB diperoleh dari tabel A15 pada buku Champion dengan melihat CP sebagai area yang lebih kecil atau lebih besar daripada alfa yang sudah ditentukan. Selanjutnya, terdapat kolom OA yang dapat dilihat dari kolom OB kemudian diturunkan satu baris. Kemudian, terdapat kolom OB dikurangi OA, kolom OB dikurangi OA dikuadratkan dibagi P, dan kolom yang terakhir adalah rata-rata kelompok N dikali dengan OB dikurangi OA. Sekarang kita melanjutkan ke langkah kedua, yaitu analisis korelasi. Diketahui dari data bahwa sigma Y berjumlah 2606, sigma Y kuadrat berjumlah 201.856, dan NT berjumlah 34. Kemudian, dari diketahui kita mencari SY dengan rumus sebagai berikut. Dari rumus tersebut, diperoleh simpangan baku sebesar 7,884. Setelah memperoleh SY, kita dapat mencari koefisien M dengan rumus sebagai berikut ini. Setelah dihitung, diperoleh nilai M sebesar 1,039643399. Langkah ketiga yaitu uji statistik dengan menggunakan rumus R sehingga diperoleh nilai R hitung sebesar 0,8889. Langkah keempat yaitu kriteria uji. Tolak H0 jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Diketahui dari soal bahwa alfa sebesar 0,05, DF berjumlah 32 yang diperoleh dari banyaknya seluruh data yaitu 34 dikurangi 2. R tabel pada alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 32 adalah sebesar 0,3494. R hitung yang diperoleh dari rumus R adalah sebesar 0,8889. R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. H0 ditolak, maka terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. Cara pengerjaan menggunakan Unpad SAS. Seperti langkah yang sudah dikerjakan secara manual, pertama-tama kita merumuskan hipotesis. H0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. Kemudian, kita akan beralih ke Unpad SAS untuk menghitung uji statistik. Pertama-tama, buka Unpad SAS, lalu siapkan data yang ingin diuji. Setelah itu, klik Analyze, Correlate, lalu pilih Jaspen's M Analysis. Masukkan SS atau sikap sosial ke variabel 1, dan masukkan HB atau hubungan sosial ke variabel 2. Lalu klik OK. Kemudian muncul hasil pengerjaan uji Jaspen's M dalam Unpad SAS seperti yang tertera pada layar.
Kemudian dilanjutkan dengan uji statistik dengan menganalisis tabel hasil perhitungan uji Jaspers M dari Unpad. Didapatkan nilai R hitung sebesar 0,8893. Selanjutnya adalah kriteria uji. Dalam kriteria uji, H0 akan ditolak jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari langkah sebelumnya, didapatkan nilai R hitung sebesar 0,8893 dan nilai R tabel sebesar 0,3490. 0,8893 lebih besar daripada 0,3490. Dengan demikian, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap sosial dengan hasil belajar sejarah pada siswa. Oh gitu, baru ngerti sekarang. Kalau sekarang istirahat dulu, bentar aja, boleh nggak? Ya udah, gimana kalau misalkan kita istirahatnya sambil senam di lapangan bola? Boleh juga tuh Juf idenya. Aku mah hayu-hayu aja sih. Kayaknya bakal rame nih. Iya kan, ya udah langsung aja kita ke lapangan ya nggak sih? Enggak usah. Ngapain juga sih seneng? Aneh-aneh aja kalian. Pokoknya nih ya, kita nggak usah senam di lapang, oke? Nggak usah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena kita udah refreshing bareng, tadi kita udah senam. Kita lanjutin belajarnya ya. Boleh silahkan Azra, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Diva. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam uji korelasi eta. Uji eta adalah uji korelasi antara dua variabel, di mana variabel pertama berskala data nominal dan variabel kedua berskala interval. Uji eta ini menggunakan prinsip perhitungan uji F. Untuk mendapatkan tingkat signifikansi atau kebermaknaan, kita dapat menggunakan perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Untuk mendapatkan nilai F hitung, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. F tabel ditentukan berdasarkan probabilitas atau batas kritis penelitian. Batas kritis yang biasa digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. F tabel juga ditentukan berdasarkan degrees of freedom. Degrees of freedom memiliki dua macam, yaitu degrees of freedom atas dan degrees of freedom bawah. Degrees of freedom atas biasa disebut dengan numerator, sedangkan degrees of freedom bawah biasa disebut dengan denumerator. Untuk langkah-langkah pengerjaan uji eta, pertama-tama kita dapat merumuskan hipotesis. Dengan H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B, dan H1, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Setelah merumuskan hipotesis, kita dapat melanjutkannya dengan statistik uji. Dalam statistik uji ini, kita dapat menghitung nilai eta dengan rumus yang tertera dalam layar. Keterangannya adalah N1 dan N2 adalah jumlah sampel, Y total adalah Y total dari rata-rata kelompok 1 dan 2 yang digabungkan, Y1 dan Y2 adalah rata-rata dari kelompok 1 dan 2, sigma Y total kuadrat adalah jumlah kuadrat dari setiap skor dari dua sampel. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan uji signifikansi. Dalam uji signifikansi ini kita dapat menghitung nilai F hitungnya. Rumus F hitung ini dapat dilihat dalam layar. Setelah itu kita melanjutkannya dengan kriteria uji. Dalam uji signifikansi sebelumnya kita telah mendapatkan nilai F hitung. Setelah itu kita dapat menghitung degrees of freedom dengan rumus K-1 dan N-K.
Setelah mendapatkan degrees of freedom, kita bisa melihat tabel F sesuai dengan probabilitasnya. Setelah itu, kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dalam kesimpulan, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk mempermudah pemahaman, mari kita bahas satu contoh soal sebagai berikut. Terdapat 19 ibu yang dilihat tipe kepribadian dan tingkat depresi yang timbul setelah melahirkan. Dengan menggunakan alfa sebesar 5%, apakah terdapat hubungan antara 3 tipe kepribadian dan tingkat depresi? Oke, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu setelah melahirkan. Dan H1, terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu setelah melahirkan. Proses selanjutnya adalah statistik uji. Uji yang kita gunakan adalah uji eta. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan tabel untuk mempermudah perhitungan kita. Dalam tabel tertera N yang berarti jumlah data dari masing-masing tipe kepribadian. Ada sigma Y yang berarti jumlah skor dari tingkat depresi. Ada Y bar yaitu rata-rata yang didapatkan dengan rumus sigma Y dibagi dengan N. Lalu ada N dikali dengan Y bar kuadrat. Dan ada sigma Y kuadrat yang didapatkan dari mengkuadratkan masing-masing skor lalu dijumlahkan. Setelah itu, kita dapat menghitung Y bar total dengan rumus sigma Y dibagi dengan N total, didapatkan sebesar 14,421. Lalu, kita dapat menghitung nilai eta dengan rumus sebagai berikut. Jumlah N dalam rumus ada 3, karena dalam soal terdapat 3 kelompok kepribadian. Setelah memasukkan angka dalam rumus, didapatkan hasil nilai eta sebesar 0,129. Langkah ketiga adalah uji signifikansi dengan menggunakan F hitung. Dalam pengerjaan F hitung, telah didapatkan data, yaitu nilai eta sebesar 0,129, N atau jumlah data sebesar 19, dan K atau jumlah kelompok sebesar 3. Setelah dimasukkan ke dalam perhitungan, didapatkan nilai F hitung sebesar 0,135. Langkah keempat adalah kriteria uji. Dalam kriteria uji, H0 akan ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Untuk mencari nilai F tabel, kita memerlukan nilai degrees of freedom dengan alfa sebesar 5%. Dengan memasukkan data ke dalam rumus degrees of freedom, lalu mencari dalam tabel, df1 sama dengan 2 dan df2 sama dengan 16, didapatkan nilai F tabel sebesar 3,63. Dalam hal ini, nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, H0 diterima. Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu yang timbul setelah melahirkan. Selanjutnya, mari kita coba mengerjakan soal yang sudah kita bahas dengan menggunakan Unpad SAS. Pertama, buka Unpad SAS, lalu import data yang ingin diuji. Setelah itu, klik Analyze, lalu ke Correlate, dan pilih Eta Analysis. Variabel 1 kita masukkan tipe kepribadian, dan variabel 2 kita masukkan tingkat depresi. Setelah itu, klik OK. Maka muncul hasil pengerjaan uji eta dalam Unpad SAS. Seperti langkah yang sudah dikerjakan secara manual, pertama-tama kita merumuskan hipotesis. H0, tidak terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu setelah melahirkan. Dan H1, terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu setelah melahirkan. Setelah itu dilanjut dengan statistik uji dengan menganalisis tabel hasil perhitungan uji eta dari Unpad SAS. Didapatkan nilai F hitung sebesar 0,1346 dan F tabel dengan alfa sebesar 5%, yaitu 3,5910. Selanjutnya adalah kriteria uji. Dalam kriteria uji, H0 akan ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dari langkah sebelumnya,
didapatkan nilai F hitung sebesar 0,1346 dan nilai F tabel sebesar 3,5910. 0,1346 lebih kecil daripada 3,5910. Dalam artian, nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, H0 diterima. Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan tingkat depresi ibu yang timbul setelah melahirkan. Oh, sekarang aku udah mulai paham sih. Sekarang gimana kalau misalkan kita break, kita sekam lagi? Gimana kalau kita istirahat kayak orang-orang normal pada umumnya? Oke, karena ada yang masih malu, kita istirahatnya di dalam kelas aja deh. Oke, kita kembali setelah iklan berikut ini. Anda ingin berenang tapi takut basah? Tenang, sekarang ada Catisah, cairan anti basah. Kenakan pada kulit tubuh Anda. Jamin Anda tidak akan basah. Penasaran hasilnya? Bagaimana? Tetap kering bukan? Sekali lagi, Catisah membuat Anda kering tidak basah. Catisah, cairan anti basah. Kering! Itu iklan datang dari mana ya? Oke, di sini aku bakal ngejelasin materi terakhir, yaitu uji theta. Uji korelasi theta adalah uji korelasi untuk skala nominal dan ordinal. Di dalam korelasi theta terdapat kriteria Guilford yang akan dipakai. Berdasarkan dari kriteria Guilford, apabila kurang dari 0,2, hubungan bisa diabaikan atau tidak ada hubungan. 0,2 sampai 0,4 berarti hubungan rendah, 0,4 sampai 0,7 berarti hubungan sedang, 0,7 sampai dengan 0,9 berarti hubungan tinggi, dan 0,9 sampai dengan 1 berarti hubungan tinggi sekali. Langkah-langkah pengerjaan uji theta yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesis, kemudian melakukan prosedur pengujian atau statistik uji, dan yang terakhir adalah melakukan atau menulis kesimpulan. Pada prosedur pengujian statistik uji terdapat sigma DI sama dengan nilai mutlak FA dikurang FB, dan nilai theta sama dengan sigma DI dibagi dengan T kuadrat T2. FA adalah jumlah dari perkalian frekuensi tiap sel dari suatu kategori dengan jumlah seluruh frekuensi kategori yang berada di kiri bawah kategori tersebut. FB adalah jumlah dari perkalian frekuensi tiap sel dari suatu kategori dengan jumlah seluruh frekuensi kategori yang berada di kanan bawah kategori tersebut. T2 adalah jumlah frekuensi pada tiap subkelas nominal dikalikan dengan jumlah frekuensi subkelas lainnya. Nah, berikut adalah contoh soal dari contoh uji theta. Diketahui suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kesegaran jasmani. Pengambilan data terhadap 80 responden di kelas 2 SMP Domenico Savio, Semarang pada bulan April 2005 dan menghasilkan data sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani dengan taraf nyata sebesar 5%? Di sini adalah cara-cara menyelesaikan soal-soal seperti tadi. Yang pertama, kita harus melakukan penulisan hipotesis. H0 adalah tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani di kelas 2 SMP Domenico Savio Semarang. H1
terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani di kelas 2 SMP Domenico Savio Semarang. Kemudian kita melakukan prosedur pengujian atau statistik ujinya. Di sini FA sama dengan 27 dikali 0 ditambah 16 dikali 21 ditambah 3 dikali 25 ditambah 0 dikali 33, sehingga FA menghasilkan 411. FB sama dengan 27 dikali 13 ditambah 16 dikali 9 ditambah 3 dikali 1 ditambah 0, sehingga FB menghasilkan 498. Kemudian untuk sigma DI sama dengan nilai mutlak FA dikurang FB sama dengan 411 dikurang 498. Di sini posisi 411 dan 411 dikurang 498 tidak berpengaruh karena di sini nilainya mutlak. Jadi 411 dikurang 498 dikurang 411 sama dengan 87. Untuk nilai T2 sama dengan 46 dikali 34 menghasilkan 1564. Sehingga theta sama dengan sigma DI dibagi T2, yaitu 87 dibagi 1564 sama dengan 0,056. Kesimpulannya, berdasarkan kriteria Guilford, hasil theta yang didapat yaitu 0,056 kurang dari 0,2. Maka dapat disimpulkan juga bahwa hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani di kelas 2 SMP Domenico Savio Semarang. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal yang sudah kita bahas dengan menggunakan Unpad SAS. Pertama, buka Unpad SAS, lalu import data yang ingin diuji. Setelah itu, klik Analyze, lalu ke Correlate dan pilih Theta Analysis. Variabel 1 kita masukkan JK dan variabel 2 kita masukkan TK. Setelah itu klik OK, maka muncul hasil pengerjaan uji theta dalam Unpad SAS. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengerjaan uji theta antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani, pada hasil tersebut dapat dilihat jumlah responden laki-laki berjumlah 18 dan responden perempuan berjumlah 15, sehingga total responden adalah 33 orang. Kemudian F1 sama dengan 120, F2 sama dengan 72, T2 sama dengan 270, sigma DI sama dengan 48, dan theta sama dengan 0,117. Berdasarkan kriteria Guilford, hasil theta yang didapat yaitu 0,117 atau kurang dari 0,2. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi antara jenis kelamin dengan tingkat kesegaran jasmani. Oh gitu ternyata materi theta. Jadi paham maksudnya. Makasih banyak ya kalian ya, udah mau bantuin ngejelasin materi-materinya. Makasih banyak ya semuanya. Baik-baik banget nih, kita jadi pinter. Terima kasih kembali. Semoga materinya nggak bakal dilupain ya, dan kita semua bakal lancar ujiannya. Amin. Amin. Wah. Ya udah tuh, sekarang mah bubar aja lah udah. Jadi kamu ngusir him maksudnya? Kamu ngusir kita gitu? Ya enggak, barangkali kamu mau pulang gitu. Enggak, alasan itu. Apa-apaan yang kayak gitu mah maksudnya ngusir kali. Kalau benci kita mah bilang aja, Im. Ini tuh.